Saya sangat mengapresiasi inisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Pasuruan ini, dimulai dengan ITSNU. Terima kasih Gus Ipong karena ini dimulai dalam kepengurusan beliau dan kemudian dikembangkan menjadi Universitas NU Pasuruan ini. Ini adalah inisiatif yang menarik karena sejak awal yang diinginkan adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengedepankan studi-studi sains dan teknologi. Maka dimulai dengan Institut Teknologi dan Sains. Dan ini menurut saya memang cukup luar biasa. Tahun berapa Gus mulainya? 2018 ya. Nah, ini menarik karena di banyak tempat yang lain banyak yang kepingin dan nekat mulai mendirikan lembaga pendidikan tinggi, tapi sebagian besar ya jatuh-jatuhnya kalau enggak tarbiyah, dakwah, PAI dan lain-lain semacam itu. Jadi memang sekurang-kurangnya sejak reformasi atau kita melihat satu semangat yang meningkat dengan kuat sejak reformasi di kalangan NU ini untuk menginisiasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bidang-bidang yang baru, khususnya di bidang sains dan teknologi. Ini saya kira penting, semangat ini penting sekali setelah sekian lama kita sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas di dalam bidang-bidang yang baru ini. Kita bahkan nyaris tidak mendapatkan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas baru itu. Kita semua tahu, ya, mungkin yang generasi milenial mungkin belum paham, apalagi generasi Z. Tapi generasi X seperti saya ini, kebanyakan kiai-kiai ini malah baby boomers masih ada. Masih ingat betul bagaimana 32 tahun selama Orde Baru itu Nahdlatul Ulama betul-betul seperti diblokir dari segala peluang untuk mengembangkan diri. Sementara yang lain-lain ada yang justru sangat dimanjakan. Maka ini perlu saya ingatkan terutama kepada generasi baru yang belum paham sejarahnya. Hari ini kita tidak perlu berkecil hati kalau melihat yang lain mungkin lebih dulu maju. Karena kita diblokir 32 tahun sementara yang lain diberi fasilitas besar-besaran. Dulu itu dikenal ada namanya politik belah bambu. Dibelah, yang satu dipeluk, yang satu diinjak. Nah, NU kebagian diinjak. Jadi ya memang seperti ini. Tapi bahwa kemudian segera sudah peluang itu terbuka,
lalu bangkit semangat besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan dari yang lain. Ini merupakan tanda bahwa Nahdlatul Ulama ini memang punya vitalitas yang luar biasa. Dan lebih dari itu, di masa depan ini kita memang menghadapi tantangan-tantangan baru yang serba jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit daripada sebelumnya, dan lebih menekan karena masa depan itu datangnya lebih cepat. Hari-hari ini masa depan itu datang lebih cepat. Dulu kalau zamannya Pak Kiai Muzamil, Pak Kiai Maksum, ini mungkin masih bisa lihat-lihat karena masa depan itu masih terasa jauh. Tapi sekarang ini masa depan datang begitu cepat. Perubahan-perubahan yang tidak terduga begitu cepat terjadi. Jadi kalau kita tidak siap, ya kepodal-podal. Ya contohnya yang seperti sekarang ini lah, Pak Kiai Muzamil ini kan bingung sekarang pidatonya ini, karena perubahan terlalu drastis dan datang dengan begitu cepat gitu, sehingga mau pidato ini repot. Nah ke depan ini dalam berbagai segi kehidupan, ya, fenomena perubahan yang cepat itu akan semakin menekan kita, sehingga sangat perlu kita mengembangkan kapasitas untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan baru itu dengan lebih baik. Nah, di antara bekal yang saya penting di dalam menyongsong tantangan-tantangan masa depan yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleks itu tentu saja adalah sains dan teknologi. Ya, jadi ini adalah inisiatif yang memang harus kita rawat dengan sungguh-sungguh supaya betul-betul UNU Pasuruan ini berkembang menjadi kokoh, ya, dan punya kemampuan untuk secara lihat, secara agile, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Jawanya itu apa? Agile itu ulet. Jadi pencilaan itu gampang untuk agile itu ya. Karena harus bergerak dengan cepat. Nah, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada PCNU Pasuruan dan Sivitas Akademika UNU Pasuruan ini, khususnya Pak Rektor yang saya yakin sudah bekerja sangat keras di dalam mewujudkan ini. Nah, pada saat yang sama kita juga harus sadar bahwa kita ini punya, sampai sekarang ini, sejauh ini, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kita masih dalam keadaan keterbatasan sumber daya. Kalau istilahnya mantan Bupati Pasuruan itu, waktu kita terbatas. Waktu adalah uang. Maka kita harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya ini dengan sungguh-sungguh efisien. Ini penting sekali. Ya. Saya ingin berikan satu contoh karena tadi Pak Kiai Muzamil juga bisik-bisik ke saya, katanya UNU Pasuruan itu masih kekurangan ruang belajar 24 lokal katanya. Wah, itu besar sekali. Nah, gimana caranya mengejar? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus bisa berpikir secara lebih efisien dengan menggunakan cara berpikir baru yang tidak terikat dengan rumus-rumus lama yang ke depan saya kira akan semakin ditinggalkan. Satu hal yang penting ini saya belajar dari Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Sekarang lagi rame di media itu, teman-temannya Pak Bakir ini.
Ya. Tapi Pak Pratikno ini punya visi yang luar biasa untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa ini di masa depan. Dan ada satu cara berpikir yang menurut saya ini sangat valid. Beliau katakan bahwa gedung itu beban. Jangan berpikir bahwa gedung itu aset. Gedung itu beban. Semakin besar, semakin bagus, semakin berat bebannya. Kenapa? Karena kita harus pelihara. Jadi jangan buru-buru senang kalau misalnya mendapat sumbangan gedung. Itu artinya mendapat beban. Ya karena kita harus merawat. Dan merawat itu tidak murah. Merawat gedung itu tidak murah. Sedangkan pendidikan tinggi itu sendiri, fasilitas pendidikan sendiri itu secara keseluruhan itu juga bukan fasilitas yang murah. Kalau UNU Pasuruan ini ngambil dosen dibayar murah-murahan, ya tidak akan berkembang kualitas pendidikannya. Jadi pendidikan itu mahal. Dan untuk mengembangkan satu fasilitas pendidikan yang lebih baik pasti akan lebih mahal lagi. Maka kita harus efisien. Nah, caranya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia untuk menyulih keterbatasan sumber daya itu. Misalnya, ya gampangannya misalnya, kalau lokal untuk ruang belajar kurang, ya belajar tidak usah pakai ruangan. Gimana caranya? Pakai apa? Teknologi. Nah, ini salah satu contoh saja, dan ini harus cari akal betul. Jadi harus kreatif. Kalau tidak bisa berarti tidak excellent. Kalau nantangnya excellent dan teknologinya inklusif, ya harus bisa cari akal. Kalau tidak, ya jangan ngomong excellent. Karena ke depan pertama-tama yang paling dekat kita hadapi ini, soal efisiensi. Dan ini membutuhkan kreativitas yang tinggi, yang sungguh-sungguh tinggi. Nah, yang lebih mendasar dari semua ini, Bapak Ibu sekalian, ya ala kulli hal, yang namanya sains dan teknologi itu kan alat lijalbi masolihid dunya, itu harus diingat. Sains dan teknologi ini adalah alat lijalbi masolihid dunya. Jadi ini cuma kita gunakan untuk bisa dapat maslahat duniawi saja. Ya. Nah, maka kita tidak boleh lupa, wong ini namanya Universitas Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh lupa apa yang harus diikuti dari Nahdlatul Ulama itu. Kita tidak boleh lupa. Nahdlatul Ulama itu organisasinya ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk agama, bukan untuk yang lain. Ini yang harus kita ingat. Nah, maka pertama-tama, secanggih apapun UNU Pasuruan ini, dan se-excellent apapun hasil pendidikannya, sepinter apapun para sarjananya, ya harus mau nurut sama kiai. Ndak boleh gaya-gaya, ndak boleh keminter ngajari kiai, itu tidak boleh. Dengan alasan ukuran ini itu bau minteri kiai, tidak usah ikut NU saja. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya para ulama, didirikan untuk agama, didirikan untuk melaksanakan syariah.
Maka semuanya harus ditundukkan kepada syariah. Dan semua keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu, setiap keputusannya selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Enggak boleh tidak. Karena NU ini bukan sekedar organisasi biasa. Enggak sama dengan perkumpulan arisan tukang ojek misalnya, itu enggak sama. Tidak sama dengan asosiasi pedagang ngeceran, itu tidak sama. Tidak boleh sembarangan ngecer-ngecer di NU ini. Semua keputusannya harus dilandaskan pada syariat, dan sejak dulu tidak ada keputusan Nahdlatul Ulama yang tidak didasarkan pada pertimbangan syariah. Jangan salah. Jangan salah. Dulu itu ada wacana di kalangan para peneliti ilmu sosial dan politik, ya, kemudian menuduh bahwa politik Nahdlatul Ulama itu oportunis, katanya, karena berubah-ubah. Ya, itu kan ukuran ilmu masalih dunia itu. Ulama ini ukurannya syariah. Syariah itu ada parameternya sendiri. Ada cara yang namanya istimbat, itu ada metodologinya, istimbatul ahkam itu. Enggak pernah, memang enggak boleh. Jadi kalau misalnya dulu Kiai Wahab Hasbullah misalnya memutuskan untuk keluar dari Masyumi, itu landasannya pertimbangannya syariat, bukan yang lain. Kalau Kiai Wahab Hasbullah kemudian memutuskan untuk mendukung dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu, ya toh, dekret Presiden Soekarno 1959 membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, mendirikan DPR GR dan seterusnya. Keputusan Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah mendukung Soekarno. Dasarnya apa? Syariat, bukan yang lain. Ini bukan soal sekedar kepentingan politik duniawi belaka seperti yang lain. Tidak, ini organisasi ulama kok. Ya. Ini sama seperti pada zaman kolonial, ada masalah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurus administrasi pernikahan di kalangan umat Islam. Kemudian ada masalah, apakah sah penghulu-penghulu yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini untuk menjadi wali hakim di dalam pernikahan. Sementara yang mengangkat pemerintah Hindia Belanda, ratunya kafir, Ratu Wilhelmina itu. Nah, penghulu yang diangkat oleh ratu yang kafir ini sah enggak menjadi wali hakim? Dan Nahdlatul Ulama membuat keputusan sah. Pertimbangannya syariat. Itu pakai thariqah istimbatul hukum yang muktabar, bukan sembarangan. Ini Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi kalau orang bilang ada keputusan Nahdlatul Ulama yang nggak ketemu fikihnya, itu ya keblinger. Nggak ada keputusan. Gimana sih wong ini kiai-kiai semua? Wong di Pesuruan aja suriahnya ada Kiai Maksum, kiai-kiai yang lain semuanya ahli fikih semua. Apalagi di PBNU ada Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Afifuddin Muhajir, Kiai Anwar Iskandar, Kiai
Ubaidillah Faqih, Kiai Adib Rafiuddin, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain sebagainya, semuanya fuqaha, semuanya ulama ahli syariah, ngerti caranya istinbat hukum syariah itu, ngerti. Dan di PBNU ada ahli-ahli dari berbagai bidang yang bisa membantu di dalam tasawur. Orang kalau mau istinbat hukum itu kan harus ngerti surahnya masalah. Mau soal biologi, soal kedokteran dan lain-lain harus ngerti surahnya, karena tasawur itu marhalatun min marahil istinbati ahkam syariah. Jadi tasawurnya harus beres, dan di PBNU cukup ahli-ahli tasawur. Mau ngomong apa? Ngomong ekonomi banyak ahli ekonomi, ngomong teknologi, kedokteran dan sebagainya banyak. Apalagi cuma politik, gudangnya. Kalau cuma tasawur politik aja. Jadi kalau ada keputusan yang menyangkut politik, pasti ini PBNU ini saya bisa jamin tasawurnya valid, dan karena itu keputusannya dalam perspektif syariah juga valid. Nah, kemarin dalam pembukaan Kombes di Yogyakarta, di Pondok Pesantren Rafiq Yogyakarta, saya sampaikan bahwa lebih dari sekedar mengembangkan dan mengukuhkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan syariat, Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah, untuk membangun pemerintahan dalam tanda kutip, pemerintahan keagamaan. Ini luar biasa loh ini. Karena ini ada sekelompok orang yang merupakan orang-orang jajahan ini, orang-orang jajahan yang martabatnya itu warga negara kelas 3, orang pribumi itu. Di bawahnya Asia Timur asing kelas 2 itu, yang kelas 1 itu baru kulit putih Eropa. Asia Timur asing ini keturunan Cina sama Arab. Makanya dulu itu wah, orang pribumi memang ketakutan sama orang Arab itu karena kelas 3. Lah ini kok orang-orang pribumi berpikir untuk membangun hukumah diniyah tanpa ada kuwah sia-sia. Ini luar biasa ini. Tapi ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tobiahnya fikih itu pasti ada dimungkinkan perbedaan-perbedaan pandangan di antara para ulamanya, dan itu biasa. Kalau hanya soal memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, kerjaannya kiai sebelum bikin organisasi ya memang itu. Memang memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat. Sudah kerjaannya ulama sebelum ada organisasi. Lalu buat apa mendirikan organisasi? Karena ada kesadaran bahwa pada momentum-momentum tertentu pasti dibutuhkan konsolidasi tentang sikap keagamaan yang sama mengenai masalah-masalah tertentu di dalam masyarakat. Itu gunanya organisasi yang menjadi perwujudan dari hukumah diniyah, supaya ada yang memegang wewenang ya sebagai hakim, yang punya wewenang raf'ul khilaf, karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tanpa ada hakim, kiai-kiai ini boleh berpendapat sendiri-sendiri macam-macam. Tapi kalau pada satu momentum dibutuhkan keputusan yang harus diikuti bersama, sikap bersama, harus ada keputusan hakim. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
Dan perbedaan pendapat apapun kalau sudah ada hukmul hakim, ya sudah, semuanya tunduk kepada hakim. Jangan dikira keputusan-keputusan NU sepanjang sejarah itu tidak pernah mengundang kontroversi dan perbedaan pendapat. Kita tahu jelas bahwa keputusan untuk keluar dari Masyumi itu sangat kontroversial. Banyak yang tidak setuju. Putra-putranya Kiai Hasyim Asy'ari itu semuanya tidak setuju keluar dari Masyumi. Sehingga Kiai Karim, Kiai Hazik, Kiai Kholik semuanya masih tetap di dalam Masyumi. Tetapi Kiai Wahid Hasyim sebagai ketua umum tahu bahwa ini hukmul hakim ini. Walaupun tidak setuju, ikut. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Mendukung dekret 1959 membubarkan konstituante itu juga kontroversial. Tidak kurang dari Kiai Bisri Sansuri sendiri tidak setuju dengan DPR GR itu karena dianggap gosok. Tapi beliau tahu bahwa ini hukmul hakim. Maka Kiai Bisri pun patuh, tidak melawan karena ini hukmul hakim. Ini saya kira yang harus dipahami oleh kita semua, apalagi oleh pengurus dan kader-kader yang sudah lulus pelatihan-pelatihan kader itu. Karena kita ini yang jadi pengurus dan kader-kader yang lulus itu, kita sudah berani berbaiat. Dan baiat kita itu kita nyatakan baiatu ala sam'i wa ta'ah bil jihad fi sabilillah li'ala'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Dan siapa perwujudan dari ulama ahli sunnah wal jamaah ini? Hukumah diniyah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu perwujudannya, bukan yang lain. Bukan tidak masalah lah, pokoknya asal ikut ulama ahli sunnah wal jamaah, ikut Yusuf Qaradawi juga tidak apa-apa. Wong itu juga tidak bisa begitu. Wong baiatnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama gitu. Jadi kalau sekarang orang menggugat sam'an wa ta'atan, ya menggugat gimana, kita baiat sudah. Ya, baiat kita itu ditagih, salahnya sendiri berani baiat. Ya, kita tidak punya pilihan kecuali sampean punya hujah untuk mempertanggungjawabkan hak sampean keluar dari baiat itu atau membatalkan baiat itu. Nah, ini penting. Dan ini penting dipahami dan dijadikan sikap bagi kita semua, termasuk bagi para ilmuwan, para sarjana yang berkecimpung di dalam bidang-bidang yang termasuk alat lijalbi masalihid dunya ini. Urusan syariah itu wewenangnya ada pada ulama syariah. Kecuali sampean juga ahli dalam ilmu-ilmu syariah, silakan. Tapi itu pun kalau sudah ada hukmul hakim, ya tidak ada pilihan. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tidak boleh khilaf lagi kalau sudah ada hukmul hakim. Ya. Begini-begini nih sebetulnya kiai-kiai ini paham semua sudah. Gus Ipong ini apalagi ngajinya lebih banyak dari saya, lebih paham. Tapi ini saya perlu sebutkan di sini sebagai tambih untuk pengingat pada kita semua. Dan saya menganggap tambih seperti ini pada saat-saat begini ini penting. Karena seperti yang disinggung Gus Ipong tadi,
Sekarang ini gejalanya masih kuat. Aktivitas NU ini sulit menghilangkan kebiasaan nyolong pencit sama nguber lapangan pedot itu. Di mana-mana tuh pikirannya nyolong pencit. Orang nyolong pencit itu biasanya nyundul diam-diam, nyenggetnya itu diam-diam. Kasih lo yo angel, kadang nyundul ora ceblok-ceblok pencite. Nek kuasil seneng buntel sarong mentah-mentah barang wis angger dirujak rame-rame ngono ae nyolong pencit. Engko nek mburi-mburi konangan lagi peringas-peringis. Ini masih banyak. Ya ada peningkatan sedikit, orang nyolong pencit nyolong duren. Tiadai kardus. Nah, ini masih sama, apa metodologinya masih sama. Ini kalau nyolong pencit konangan peringas-peringis, kalau nyolong duren konangan ya merongos tenan ya. Nah, ini tidak boleh kita terus-teruskan. Ya, sudah betul tadi yang dikatakan di Gusibong. Ya, kita harus bisa menanam pohon yang kualitasnya bagus, pohon yang memang syajaratun thayyibah, jangan yang seperti syajaratun khabithah. Nguber layangan pedot, seneng berlayangan pedot itu, rame-rame geruduk-geruduk sambil sorak-sorak gitu. Dal kasih yo angel, mesti was nguber nyabrang Tegalan dadak temangsang kabel listrik gak kena dijupuk. Kadang-kadang kasil rebutan modal madil ora iso dibernon neh layangane ora ana gunane. Ini tidak bisa begitu lagi. Nah, kita kenapa kok dulu kita begitu? Ini semuanya kan tradisi yang lahir dari keterbatasan. Terbatas itu akhirnya artinya ya melarat lah, ya. Melarat itu. Makanya saya suka ngeledek teman-teman ini kalau pikirannya tidak strategis, saya bilang pikiran kerelawasan. Ya, karena terlalu lama kere jadi susah berpikir strategis. Gitu. Nah, ini tidak bisa kita terus-teruskan. Nah, maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada UNU Pasuruan ini. Tantangannya besar sekali tantangannya. Ya. Kita harus berpikir betul-betul berpikir strategis dan efisien. Ya. Tadi saya dengar Pak Rektor masih menggambarkan bagaimana perkembangan jumlah mahasiswa, misalnya dari 100 orang dimulainya sekarang sudah 3.000-an. Ya. Pikirkan bagaimana caranya supaya tambahnya mahasiswa itu tidak memperberat beban saja, ya. Tapi sungguh-sungguh bisa menjadi energi untuk mengembangkan kapasitas. Ya. Nah, dan harus juga betul-betul ada kontrol standar, jangan sekedar banyak-banyakan mahasiswa tapi standar kualitasnya tidak terjamin. Walhasil tantangannya berat sekali. Ini saya ingatkan sejak awal supaya nanti tidak nutoh PBNU belakangan gitu loh. Nanti datang minta waktu lagi, kan repot kita. Ya. Nah ini memang butuh kreativitas luar biasa. Tapi Wong NU ini saya bilang sejak awal Wong NU ini barokah. NU itu saya bilang kalau butuh itu pasti gampang. Kalau sulit berarti tidak butuh. Itu NU. Ya. Jadi ya tidak usah berkecil hati. Kalau memang dibutuhkan itu pasti gampang. Kenapa UNU Pasuruan ini? Ya saya kira relatif mudah lah perkembangannya. Ini karena memang dibutuhkan.
Kalau sulit ya sudah usah dipikir karena tidak butuh. Tidak usah dipikir. Cari hal-hal yang memang kita butuh saja. Jadi kalau memang butuh pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak butuh. Ya. Nah mudah-mudahan dengan kerja keras dan riyadhahnya para sholihin, dukungan dari para muhsinin, saya sangat berbesar hati dan optimis bahwa UNU Pasuruan ini akan punya masa depan yang sangat baik nanti insya Allah. Tadi dibilang katanya mau ada peletakan batu pertama, itu batunya mana, diletakkan di mana, saya nggak jelas. Mungkin batu virtual atau apa, pokoknya ya mari kita barokai dengan umul kitab saja. Ala hadin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.